Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrun dengan NIM 21650-101 kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kejahatan cyber beserta landasan dan hukumnya. Jenis kejahatan yang pertama adalah pencurian identitas. Seseorang mencuri informasi pribadi seseorang, seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank, untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Contoh kasus: wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar rupiah. Pasal 362 KUHP bunyinya itu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan denda paling banyak Rp900. Jenis kejahatan yang kedua adalah phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Contoh kasus: Barreskrim tangkap 13 tersangka penipuan link phishing. Pasal hukuman: masing-masing pelaku dikenakan jeratan pasal 3,5 dan 10 UU tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bunyi pasal 3 UU TPPU. Pasal 3 UU TPPU umumnya mengatur barang tentang tindak pidana pencucian uang dan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pencucian uang. Kejahatan yang ketiga adalah ransomware. Ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk menginskripsi data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Akses ini umumnya bertujuan untuk memberikan keuntungan tertentu yang berupa uang atau pembayaran lainnya. Contoh kasus serangan ransomware di Indonesia. BI pernah jadi sasaran. Pasal 27 ayat 4 UU ITE bunyi ialah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4. Kejahatan yang keempat adalah malware. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jejaring komputer tanpa izin dan pemilik, dan kemungkinan terjadinya pencurian data informasi. Contoh kasus: awas ada malware Android yang tak bisa dihapus. Pasal 34 UU ITE bunyi bersihkan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tahu melawan hukum memproduksi, menjual, menggunakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan kode akses bagi pelanggar larangan. Kejahatan yang kelima adalah serangan DDoS. DDoS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Contoh kasus: situs konde.co kena serangan DDoS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Pasal 33 UU ITE bunyi bersihkan kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Yang keenam adalah pornografi anak. Pornografi anak adalah tindakan pidana yang mengeksploitasi anak-anak dan termasuk sebagai perbuatan kejahatan seksual pada anak. Contoh kasus: pornografi anak di medsos. Polda DIY temukan 3.800 foto dan video. Pasal 27 ayat 3 UU ITE bunyi melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kejahatan yang ketujuh adalah peretasan email. Peretasan email adalah salah satu kejahatan cyber
yang mengacu pada akses tidak sah atau manipulasi akun email seorang tanpa persetujuan mereka. Contoh kasus, peretas raup 58,8 miliar rupiah usai bajak email perusahaan ventilator. Pasal 44 ayat 1 UU ITE bunyi, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, membuat tidak berfungsi atau merusak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sehingga informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut menjadi tidak benar, rusak atau tidak berfungsi. Pelanggaran yang ke-8 adalah kejahatan yang ke-8 adalah pelanggaran privasi. Privasi invasion merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum, yang mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Contoh kasus, Facebook didenda 69 triliun rupiah akibat kasus pelanggaran privasi. Pasal 26 bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan pengamanan. Sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jenis kejahatan yang ke-9 adalah kejahatan seksual. Sexuality cybercrimes dapat secara sederhana didefinisikan sebagai pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui internet. Contoh kasus, tentang kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati dan pidana mati bagi pelaku. Pasal 289A KUHP bunyi, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jenis kejahatan yang ke-10 adalah pemerasan online. Jenis cybercrime ini berupa pemerasan yang dilakukan terhadap korban. Modusnya adalah pelaku akan meminta sejumlah uang tebusan agar data penting yang telah dicuri dapat dikembalikan dan tidak disalahgunakan. Contoh kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bukti korban terbongkar. Pasal 368 KUHP bunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk mencambuk orang itu atau orang lain untuk menyerahkan sesuatu yang menjadi haknya atau hak orang lain, sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.